Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 BK Indralaya. Saya Felania Dinda Francisca dan ketiga rekan saya, Melisa Pertikasari, Reski Amalia, dan Husnul Kamila. Video ini dibuat dalam rangka pemenuhan tugas mata kuliah Psikologi Orang Dewasa yang diampu oleh Yang Terhormat Ibu Ratna Sari Dewi MPD dan Yang Terhormat Ibu Sylvia AR MPD. Di video kali ini kami akan membahas mengenai pengertian masa dewasa madya, karakteristik usia madya, penyesuaian diri terhadap perubahan fisik usia madya, dan penyesuaian sosial serta bahaya personal usia madya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang karakteristik atau ciri-ciri pada masa dewasa tengah atau usia madya. Jadi, karakteristik yang pertama itu merupakan pada masa usia madya ini merupakan masa yang sangat ditakuti. Karena apa? Seseorang yang sudah menginjak masa dewasa ini biasanya tidak lagi dianggap sebagai orang muda dan sudah menginjak masa dewasa tengah, artinya orang itu sudah mulai berangsur-angsur menjadi tua. Maka dari itu, sebagian orang dewasa tidak mau mengakui bahwasanya dirinya telah menginjak pada masa dewasa tengah. Yang kedua, pada masa dewasa tengah ini merupakan masa peralihan dari masa dewasa awal menuju masa dewasa akhir. Bukan hanya saja remaja, itu merupakan masa peralihan dari anak-anak ke dewasa. Masa ini juga merupakan masa peralihan di mana seseorang dewasa ini harus meninggalkan perilaku-perilaku yang ia lakukan di masa dewasa awal yang tidak pantas lagi dilakukan di masa dewasa tengah. Yang ketiga, pada masa dewasa ini merupakan masa stres, di mana seseorang ini melakukan pekerjaan secara bersamaan, mulai dari bidang keluarganya, mulai dari bidang karir ataupun bidang sosial. Terkadang juga terjadi benturan antara satu dengan yang lainnya, antara keluarga dengan pekerjaan yang menyebabkan orang tersebut dapat menjadi stres. Yang keempat, pada masa dewasa tengah ini merupakan masa bermasalah atau masa bahaya untuk kehidupan atau di periode saat itu. Yang kelima, pada masa dewasa pertengahan ini merupakan masa canggung, di mana seseorang itu tidak dapat lagi dikatakan muda dan sudah berangsur-angsur menjadi tua. Selanjutnya yang keenam, masa dewasa menengah ini merupakan masa yang mengevaluasi segala sesuatu yang berkaitan dalam hidupnya, yang selama ini yang mereka lakukan, yang mereka cetak prestasi pada masa dewasa awal ataupun remaja, ia akan mengevaluasi terhadap hal-hal tersebut. Yang ketujuh, itu masa dewasa menengah ini merupakan masa yang sepi atau masa yang kesepian, karena anak-anak mereka itu sudah mulai tumbuh dewasa, bahkan juga ada yang sudah mulai menikah, sudah memiliki keluarga sendiri, bahkan juga ada anak mereka, salah satu anak mereka itu mengenyam pendidikan yang di luar kota ataupun di luar negeri, sehingga mereka tidak tinggal bersama lagi. Hal inilah yang menyebabkan mereka cenderung kesepian di dalam rumah. Yang kedelapan itu merupakan masa yang jenuh, karena apabila mereka sudah kesepian, mereka akan cenderung jenuh karena kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan setiap hari itu cenderung sama dan menyebabkan mereka mengalami kejenuhan dalam melewati masa ini. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi tentang penyesuaian diri terhadap perubahan fisik pada usia madya. Perubahan fisik pada usia madya menurut HUT tahun 1980 mengungkapkan perubahan fisik yang terpenting pada orang berusia madya antara lain yang pertama, perubahan dalam penampilan.
dalam penampilan seseorang memegang peranan yang sangat penting, terutama dalam penilaian sosial, sambutan sosial, dan kepemimpinan. Tanda-tanda paling nyata yang menjadi masalah pada pria dan wanita yaitu: 1. Berat badan bertambah selama usia madya, lemak mengumpulkan terutama sekitar. Yang kedua, berkurangnya rambut dan beruban, baik rambut pria maupun wanita, mulai memutih menjelang usia 50 tahunan, dan beberapa orang sudah beruban sebelum berusia madya. Yang ketiga, perubahan pada kulit, pada wajah, leher, dan lengan menjadi lebih kering dan keriput. Dan yang keempat, tubuh menjadi gemuk, bahu seringkali berbentuk bulat, dan terjadi penggemukan seluruh tubuh yang membuat perut kelihatan menonjol sehingga seorang penglihatan lebih pendek. Pada kesehatan usia madya ditandai dengan menurunnya kesegaran fisik secara umum dan memburuknya kesehatan. Masalah kesehatan secara umum pada usia madya mencakup kecenderungan untuk mulai lelah, mudah lelah, telinga mendengung, sakit pada otot, kepekaan kulit, pusing-pusing biasa, sakit pada lambung, konstipasi, asam lambung, kehilangan selera makan, serta insomnia. Dan pada perubahan seksual, sejauh ini penyesuaian fisik yang paling sulit dilakukan oleh pria maupun wanita pada usia madya terdapat pada perubahan-perubahan pada kemampuan seksual mereka. Kenalkan, nama saya Rizky Amalia. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang penyesuaian sosial pada masa dewasa madya. Selama masa dewasa, dunia sosial dan personal dari individu menjadi lebih luas dan kompleks dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya. Pada masa dewasa ini, individu memiliki peran kehidupan yang lebih luas. Pola dan tingkah laku sosial orang dewasa berbeda dalam beberapa hal dari orang yang lebih muda. Perbedaan-perbedaan tersebut tidak disebabkan oleh perubahan-perubahan fisik dan kognitif yang berkaitan dengan penuaan, tetapi lebih disebabkan oleh peristiwa-peristiwa kehidupan yang dihubungkan dengan keluarga dan pekerjaan. Selama periode ini, orang melibatkan diri secara khusus dalam karir, pernikahan, dan hidup berkeluarga. Menurut Erikson, perkembangan psikososial atau penyesuaian diri terhadap sosial selama masa dewasa ini ditandai dengan dua gejala penting, yaitu keintiman dan generativitas. Baiklah, saya akan menjelaskan materi mengenai bahaya personal usia madya. Ada beberapa bahaya personal bagi orang usia madya dalam menyesuaikan diri dengan peran dan gaya hidup baru. Dari itu semua, ada 6 macam yang dianggap umum dan serius. Yang pertama, diterimanya kepercayaan tradisional. Diterimanya kepercayaan tradisional tentang ciri-ciri usia madya mempunyai pengaruh yang sangat mendalam terhadap perubahan perilaku fisik yang terjadi seiring dengan bertambahnya usia. Yang kedua, idealisasi anak muda. Banyak orang usia madya, khususnya pria, secara konstan menentang pengelompokan usia dalam pola perilaku umum. Yang ketiga, perubahan peran. Mengubah peran bukanlah masalah yang mudah, terutama setelah seseorang telah memainkan peran tertentu selama periode waktu yang relatif lama dan telah belajar memperoleh kepuasan dari peran tersebut. Lebih lanjut, dapat dikatakan bahwa terlalu berhasil dalam suatu peran nampaknya dapat mengakibatkan kekakuan sehingga proses penyesuaian terhadap peran lain akan sulit. Yang keempat, ada perubahan keinginan dan minat. Bahaya besar dalam penyesuaian diri seseorang pada usia madya timbul karena ia mau tidak mau harus mengubah keinginan dan minatnya sesuai dengan tingkat ketahanan tubuh dan kemampuan fisik serta memburuknya tingkat kesehatan fisik. Yang kelima, ada simbol status. Pada umumnya, wanita semakin tua semakin tertarik pada simbol status yang dapat membahayakan penyesuaian pribadi dan sosial. Apabila keluarga tidak berusaha untuk mencapai atau memiliki simbol yang diinginkan. Yang keenam, ada aspirasi yang tidak realistis. Orang yang berusia madya yang mempunyai keinginan yang tidak realistis tentang apa yang ingin dicapai akan menghadapi masalah serius dalam proses penyesuaian diri dan sosial.
apabila kelak ia menyadari bahwa ia tidak bisa mencapai tujuan tersebut. Baiklah, sekian penjelasan dari kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.